qada, ada qadar. Ya. Qada itu ada yang mengatakan ketetapan Allah yang jumlahnya global. Ya. Qadar itu rincian dari qadanya tadi. Ya. Maka nanti qadar itu ada empat kali ditetapkan. Ya, takdir itu. Takdir ditetapkan di Lauhil Mahfudz sebelum Allah menciptakan langit bumi semua isinya. Itu 50.000 tahun Allah ciptakan makhluk pertama kali namanya kolam. Kolam itu apa? Pena, pulpen. Ya. Awalu yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah perintahkan uktub, tulis. Tentu semua makhluk bisa berbicara kalau Allah menghendaki bicara. Jangankan cuma pulpen, bumi itu bisa bicara, Pak. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Hari itu besok bumi bicara semua. Ya, kamu bicara, bener enggak hambaku ini maksiat di tempatmu? Bumi bicara. Iya, dia maksiat di atas saya. Itu kenapa bisa bicara? Bi anna rabbaka, karena Rabbmu auhalaha, perintahkan bumi untuk bicara. Jadi jangan heran, neraka bisa bicara enggak? Bisa, ditanya besok, halim talakti, kamu sudah penuh belum neraka? Neraka menjawab, hal min mazid, ada tambahan lagi kah ya Allah? Ya, jadi semua makhluk bisa bicara kalau Allah berkehendak. Nah, ini pulpen, Pak. Pulpen diciptakan, kemudian Allah perintahkan uktub, tulis. Wa mal aktub, apa yang harus saya tulis? Uktub maqadir kulla syai'. Tulis semua ketetapan takdir, ya. Semuanya. Nah, ini berarti pada malam Lailatul awal diciptakannya langit dan bumi, sebelum itu takdir sudah ditetapkan, Pak. Ini yang pertama. Ada yang takdir yang kedua, nanti takdir umri. Jadi takdir ini globalnya satu, dirincikannya 3 kali nanti. Rincian pertama ketika bayi umur 121 hari dijanin. Nah, itu 40 hari masih mani, sel telur sama apa? Ovum, ya, bertemu, ya. Masih 40 hari masih begitu. 40 hari kedua kata Nabi yakunu alaqah, menjadi segumpal darah. Jadi kalau umur bayi 80 hari keguguran sudah keluar gumpalan darah. Kemudian 40 hari berikutnya sudah menjadi daging. Jadi kalau keguguran 40, 120 hari, berarti 4 bulan sudah ada wujudnya. Nah, nih. Maka di 121 hari Allah kirim malaikat, ya. Fayanfuhu fiha ruh, meniupkan ruh dalam janin tadi, dikasih nyawa. Maka masuk bulan kelima sudah ada gerakan bayi itu, sudah bisa nendang, sudah bisa gerak-gerak. Itu sabda Nabi, pasti benar. Kemudian malaikat setelah meniupkan ruh diperintahkan menegaskan 4 takdirnya, Pak. Jadi yang global sudah diketahui Allah sebelum ada langit bumi. Rinciannya 1 ketika di perut, cuman 4 yang dirinci. Apa? Bikat bi rizkihi, ditetapkan jatah rezekinya berapa yang dinikmati, dari mana dia mendapatkan, ya, kemana akan dihabiskan, Allah sudah tahu detail banget Allah, ya. Yang kedua wa ajalihi, ajal, apa ajal? Nyawa. Nah, makanya Nabi Muhammad diberitahu Jibril, lantamuta, tidak akan mati hambanya Allah sebelum sempurna rizkinya. Jadi ajal sama nyawa itu gini, Pak. Ya, ajal sama rezeki itu beriringan terus. Ya, ajal nyawa. Begitu rizkinya sempurna, ajalnya diambil. Pasti itu. Itu
nasihatnya Jibril kepada Nabi Muhammad, fatibu, maka jemputlah rizkimu dengan cara yang baik, yang halal. Kenapa? Sudah dijamin, tidak usah pakai cara-cara yang dilarang agama. Enggak nambah, insya Allah cara-cara begitu tidak jadi berkah malah. Maka ditetapkan rizkinya, ajalnya, syakiyun itu kesusahan hidupnya, malangnya, apesnya, sialnya. Jadi nggak ada yang kebetulan di dunia ini, semua sudah ditakdirkan itu. Ya. Ausaidun, bahagia dia, dapat rezeki, dapat anak, dapat istri, bahagia, semua ini Allah sudah tahu. Nah, cuma karena kita nggak tahu seberapa kadarnya, kita suruh ikhtiar. Apa ikhtiar itu? Berusaha. Makanya Nabi ingatkan, ikhris ala ma yanfa'u. Maka usahalah yang maksimal. Ya. Kata Nabi ini, ya, wala ta'jiz, jangan mudah putus asa. Ya. Usaha yang maksimal, jangan mudah putus asa. Fa in asabaha syai', kamu kalau sudah ikhtiar maksimal, ya, doa sudah, ikhtiar sudah, ya, segala hal sudah dimaksimalkan, ilmu sudah ditempuh. Ibarat jualan, promo sudah maksimal ini, pamflet disebar, IG sudah, pertemanannya banyak itu, Facebook di mana-mana iklannya itu. Sudah maksimal begitu, kok hasilnya belum sesuai harapan. Kata Nabi, suruh berkata begini, kul, katakan, qadarallah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdirnya Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi kita berpandangan takdir itu setelah ikhtiarnya maksimal, Pak. Bukan kemudian walah nek pancen usahaku ki laris, nggak usah promo juga bakalnya laris gitu. Nah, itu berarti dia salah memaknai apa? Takdir itu. Enggak, ikhtiar itu wajib, Pak, itu wajib. Ya. Orang sakit itu suruh berobat, tadawam, berobat. Bukan begini, nek takdir mari lah yo mari, nek mati yo gitu ya. Enggak. Ini namanya orang Jabariyah. Jabariyah itu pasrah ngawur, Pak, gitu ya. Ini. Enggak, justru nilainya itu dari ikhtiar, dinilai oleh Allah kesungguhan kita ini, ya. Ini perihal qadar yang kedua. Jadi dirinci pada penciptaan pas usia 121 hari. Takdir yang ketiga, rinciannya adalah pada takdir sanawi. Sanawi itu takdir tahunan, Pak. Sanah itu setahun. Kapan itu? Ini ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar, malam takdir? Karena kejadian setahun yang akan datang ditetapkan malam itu. Ya. Jadi umpama ini saya buat ilustrasi gampang. Ini Ramadan bulan apa ini? April. Ya. Lailatul Qadar misalnya bulan April, Pak, ini. April 2023. Ya. Berarti siapa yang mati, siapa yang lahir, siapa yang apes, siapa yang dapat rezeki, siapa yang bahagia, siapa yang sengsara, setahun ini sampai Lailatul Qadar 2024 sudah Allah ketahui. Jadi dirinci oleh malaikat. Yang mati tahun ini siapa saja, yang lahir siapa saja, yang dapat rezeki siapa saja, itu ditetapkan pada malam Lailatul Qadar tahun ini, berlaku sampai tahun depan. Itu makanya dinamakan Lailatul Qadar, malam penentuan takdir, maksudnya takdir selama setahun, Pak. Itu dirinci. Rincian ini nggak keluar dari globalnya tadi. Globalnya ketika di perut atau sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Terakhir yang keempat, takdir ditulis kapan? Di harian. Jadi setelah dirinci setahun, dirinci sehari. Ya, dalilnya mana? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulla yaumin huwa fisyan." Setiap hari Allah dalam kesibukan. Apa kesibukan itu? Mengatur takdir.
Siapa yang mati hari ini, siapa yang lahir hari ini, siapa yang dapat rezeki, siapa yang apes, siapa yang sial, semua sudah Allah ketahui setiap harinya. Nah, jadi ini hanya rincian, Pak. Makanya ada yang global, ada yang dirinci. Nah, ini takdir. Bagaimana kita menyikapi takdir? Takdir itu tidak untuk dijadikan perdebatan. Karena itu kata Sayyidina Ali, bahrun amiqun la taljah. Itu lautan yang sangat dalam. Semakin menyelam semakin gelap, Pak, itu. Ya, semakin gelap. Jatuhnya dua kalau tidak hati-hati. Satu, jatuh dalam kelompok Qadariyah. Qadariyah itu menolak takdir, Pak. Nah, kayak Korun itu, oh saya sugih itu yang nggak ada kaitannya takdir. Ini karena kerja keras saya ini. Innama utituhu ala ilmin indi, ini bahaya. Ya. Atau jatuh ke kelompok Jabariyah. Jabariyah itu kelompok yang sudah nggak pasrah bongkoan bahasa Jawane gitu. Artinya apa? Ya wis nek pancen takdirku dapat Lailatul Qadar, turun ning omah tetap dapat gitu ya. Ini namanya Jabariyah. Ini pemahaman yang keliru. Yang benar siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana memahaminya? Yakin takdir sudah ditetapkan, tetapi ikhtiar hukumnya wajib. Nah, maka di zaman Nabi ada orang masbuk datang naik onta. Dulu di Masjid Nabawi depannya banyak patok-patok buat gencang onta. Orang ini terlambat. Ya, kemudian begitu terlambat, onta dilepas nggak dikencang, langsung mau turun mau masuk masjid itu. Diperingatkan oleh Sayyidina Umar. Ya, kenapa nggak kamu kencang ontamu gitu? Ya, ini kalau Allah takdirkan nggak hilang ya nggak pergi. Nek Allah takdirkan hilang ya bakal pergi meskipun sudah dikencang. Kata Umar, ikilha, kamu ikat dulu itu, kemudian fatawakal, pasrahkan sama Allah. Nek sudah diikat, sudah dipasrahkan sama Allah, kok hilang? Itu namanya takdir. Nah, gitu, Pak. Jadi jangan beralasan dengan takdir tanpa ikhtiar. Ini nggak benar. Ya, meskipun nanti rezeki itu jalannya macam-macam ya. Ada yang karena kerja keras, ada yang nggak karena kerja, ada yang karena anak. Ya, anak itu jadi sebab rezeki, Pak. Kata Allah, nahanu narzukuhum. Ya, wa iyyakum. Yang ngasih rezeki anakmu itu aku, kata Allah, dan yang ngasih rezeki kamu aku. Artinya apa? Anak tidak pernah nunut rezekinya orang tua, nggak pernah. Kata Allah, anak ada rezekinya, orang tua ada rezeki sendiri. Jadi nggak ada istilah anak nunut, nggak ada. Cuma anak itu rezekinya diketutke dulu sama orang tua, karena dia belum mukallaf, belum bisa mencari sendiri itu. Ya, ini bab tentang takdir, Pak. Nah, baik, ini berarti bagian dari makna qadar sudah selesai ya. Jadi kenapa dinamakan malam itu malam qadar, Lailatul Qadar? Satu, karena malam penuh berkah. Ya, berkahnya malaikat turun semua. Ya, pada malam itu, sehingga disebut qadar. Yang kedua sempit, artinya apa? Bumi ini penuh dengan malaikat, digambarkan begitu oleh ahli tafsir. Ya, makanya disebut qadar, sempit. Kenapa disebut qadar? Karena takdir hamba setahun ditentukan malam itu. Siapa yang mati, siapa yang lahir, siapa yang dapat rezeki, lengkap. Malam itu disempurnakan penulisannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini latar belakang kenapa dinamakan Al-Qadar. Nah, berikut tafsirannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa maksudnya diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar? Maksudnya, qala Ibnu Abbas berkata, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan min lauhil mahfud ila baitil izzah minas sama'id dunya. Maksudnya adalah, kenapa dikatakan kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar? Itu kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu, Pak, ahli tafsir nomor wahid. Jadi ini anak ini
sering anaknya Abbas itu, jadi sepupunya Nabi ini, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, ini sangat dekat dengan Nabi sehingga sering didoakan sama Nabi, kepalanya sering diusap Nabi, didoakan kebaikan. Allahumma alimhu fi ta'wil, ya Allah pintarkan anak ini untuk mentakwil, mentafsirkan ya. Maka ini ulamanya para sahabat. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu jumlatan wahidah. Sudah satu mushaf begini Pak, satu mushaf begini ini jumlatan wahidah itu sak gelondong maksudnya. Persis urutannya mulai Al-Fatihah diakhiri sampai An-Nas. Ini yang turun pada malam Lailatul Qadar ya. Ini jumlatan wahidah. Nah, dari mana turunnya? Min lauhil mahfud ila baitil izzah minas sama'id dunya. Ya, diturunkan dari lauhil mahfud, yaitu tempat yang paling istimewa di mana Nabi dulu mendapatkan perintah sholat pada malam Isra Mi'raj. Itu kan Nabi naik ya Pak dari dari mana? Dari Mekah Al-Haram ke Baitul Maqdis di Palestina, naik ke Sidratil Muntaha, langit yang ketujuh. Ya, ini. Dari situlah Al-Quran diturunkan. Kemudian turun kemana? Ila Baitil Izzah, ke langit dunia. Nah, langit dunia itu langit yang kelihatan kita ini Pak, yang biru siang hari itu Baitul, langit pertama itu. Ya, ya. Ini langit dunia namanya, ya. Jadi diturunkan di situ. Nah, summa nuzila mufassalan bihasbil waqa'i, kemudian diturunkan berangsur-angsur ke Rasulullah bihasbil waqa'i, sesuai dengan kondisi realita. Kapan? Fi salasi wa ishrina sanatan, selama 23 tahun. Nah, makanya yang 13 tahun di Mekah namanya Makkiyah, yang 10 tahun di Madinah namanya Madaniyah. Itu ceritanya Al-Quran. Kenapa kita ngajinya kok tidak dari Al-Fatihah tapi dari Al-Alaq, kemudian turun yang kedua apa? Kita ngajinya berdasarkan urutan turunnya surat, bukan urutan penempatan di malam Lailatul Qadar dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Nah, kenapa kita pakai urutan turunnya surat? Itu lebih tepat untuk mengkaji setiap peristiwanya. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu keterangan. Jadi dari Ibnu Abbas maksudnya kami turunkan Quran itu Quran sak gelondong itu Pak, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ini keterangannya. Tapi turunnya ke bumi di bawah Jibril ya, 5 ayat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pas di gua Hira. Isinya tentang perintah membaca. Ini juga sebagai isyarat pertama kalau mau merubah bumi yang jahiliyah, bumi yang rusak, bumi yang tidak mengenal Tuhannya, belajar itu kuncinya. Belajar itu satu paling efektif apa? Iqra, membaca. Ini kunci lagi ya. Jadi belajar itu tidak cukup hanya dengan apa? Mendengar, tapi membaca. Itu yang paling baik menurut Allah, sang penurun wahyu ini. Baik, ini yang pertama dari Ibnu Abbas, maksudnya keterangan pada malam Lailatul Qadar ya. Jadi ini cukup sebagai sebuah informasi bahwa Al-Quran itu turun sekali secara global, tapi turun ke bumi selama 23 tahun urut sesuai dengan kebutuhan. Nah, makanya kebutuhan di saat itu Mekah dulu tidak kebutuhan syariah tapi akidah Pak. Nah, karena orang musyrik semua, maka pekerjaan pertama adalah bagaimana menjauhkan penduduk Arab itu dari kemusyrikan. Nah, baru nanti setelah syiriknya hilang itu baru syariah, ada puasa. Maka 13 tahun di Mekah nggak ada puasa Pak.
Ya, hanya apa? Tentang surga, neraka. Ya, yang taat sama Allah dampaknya begini, yang membangkang begini. Hanya itu dikuatkan pondasinya. Nah, syariahnya nanti di Madinah. Ada puasa tahun kedua Hijriah. Nah, nanti ada zakat. Ya, termasuk nanti yang paling akhir adalah pengharaman riba. Itu syariat terakhir salah satunya. Kenapa? Berat, Pak. Riba itu paling berat. Hari ini aja bahas riba sensitif, Pak, itu ya. Ya, ngomong trok nggak ngasih solusi gitu, mesti diprotes itu ya, itu ya. Ya, solusinya mana gitu ya. Ya, solusinya dipikir tuh, Pak, gitu. Masuk nuntut kita carikan solusi ya. Ya. Ini kenapa syariah itu taruh belakang? Karena beban semua, Pak, ini. Ya. Baik, ini secara keterangan kenapa Quran turun berbeda dari jumlah gelondongan dengan yang ke bumi. Ada keterangannya begitu tadi. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ada keterangan di sini. Ini kemurahan dari Allah karena umur umat Islam itu yang paling pendek, Pak. Jadi umat Islam itu serba pendek, Pak. Umatnya Nabi Muhammad pendek fisiknya, pendek umurnya. Ya, iya. Nabi Adam berapa tingginya? Nabi Adam 60 hasta, 30 meter, Pak. Ya. Jadi kalau ada dinosaurus itu jadi gede bagi kita, tapi bagi Nabi Adam ya kayak kucing ya, Pak, itu. Ya, kan? Ya. Kalau ada, karena keterangannya di hadis nggak ada dinosaurus T-Rex atau ya, yang pemakan rumput, pemakan daging, mengeluarkan api, ya itu enggak ada keterangannya. Lah cuma kalau sebagai gambaran kok ada makhluk gede itu, gede bagi kita, Pak, karena kita tubuhnya kecil. Nabi Adam 30 meter. Ya berarti kayak nyawang sapi itu mungkin lihat. Kita nyawang sapi ngelihat dinosaurus itu ya. Jadi kecil biasa karena beliau gede. Kaum Samud, kaum Ad buat rumah tidak di perumahan gini, Pak. Buatnya di tebing-tebing, di pahat itu. Wah, luar biasa. Karena saking besarnya. Umurnya panjang sebagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh itu usia dakwahnya 950 tahun. Usia dakwah, bukan usia umur, bukan. Kalau beliau jadi dai umur 50 tahun, berarti umurnya 1000 tahun beliau ini. Nah, maka sahabat pesimis, ya Rasulullah, loh kita masa bisa ngalahkan mereka? Enggak mungkin, umur kita sangat pendek. Nah, maka Nabi bersabda, kita ini kaum yang terakhir, tapi menjadi yang pertama masuk surga. Bagaimana bisa ya Rasulullah? Kita dimuliakan dengan Lailatul Qadar. Nah, maka umur kita boleh, Pak, kata Nabi, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Dan sedikit yang lebih dari 70. Sedikit itu maksudnya dibandingkan mayoritas. Kalau ada yang 70 kok masih hidup, ya itu sedikit, Pak. Kebanyakan 60, 63, 65, kebanyakan begitu. Lah maka untuk mengejar ketertinggalan karena umurnya pendek, dikasihlah kita malam kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, maka kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Siapa yang mendapati malam Lailatul Qadar itu, dia lebih baik daripada beribadah berapa? 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan, bayangkan. Kalau dapat Lailatul Qadar 10 kali saja, Pak, itu setara dengan usia Nabi Nuh alaihi salam. Dapat 10 kali itu. Nah, sedangkan misalnya 10 tahun ini itikaf terus ya, setelah ngerti
ngerti apa ini? Ngerti kemuliaan Lailatul Qadar, jenengan dapat misalnya nih, dapat hidayah ilmu usia 60, Pak. Maka sejak usia 60 itu iktikaf terus. Allah takdirkan jenengan panjang umur sampai usia 70. Berarti jenengan dapat Lailatul Qadar berapa kali? 10 kali. Itu setara dengan usia Nabi Nuh dulu, 850 tahun. Bayangkan, Pak. Nah, ini makanya kita ini emang umurnya pendek, tapi kemuliaannya banyak. Nah, salah satunya dimuliakan dengan malam Lailatul Qadar. Maka sahabat bertanya, ya, kapan malam itu ya Rasulullah? Ya, Nabi menjawab, dari Ibnu Abbas, ini riwayat Bukhari. Rawahu al-Bukhari an Abdullah ibni Abbasin. Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, iltamisuha, ya, carilah malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. 10 terakhir, Pak. Berarti sejak malam 21. Fitasi'atin, di malam yang ke-9. Nabi dengan tegas di hadis ini mengatakan pada malam 29. Nah, nih. Tabqa fi sabi'atin, juga cari di malam 27. Ya, ini biar enggak jaga ke 29 berarti juga disebut 27. Kemungkinan turun juga. Au fi khamisatin, atau malam 25. Sudah, ini riwayat Imam Bukhari. Jadi 29, 27, 25. Ini versi dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di malam-malam ini, kata Nabi. Dalam riwayat lain dikuatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab ini termasuk sahabat ahli qiraah. Ketika ditanya, ya, oleh Abi Dzar Al-Ghifari, sa'altu Ubay ibn Ka'ab qultu, ya, ya Abul Mundhir, ya, kapan malam Lailatul Qadar itu? Tegas sekali Ubay mengatakan, ya, annaha fi syahri Ramadan wa annaha lailatas sab' wa isrin. Ketahuilah itu turun pada malam 27. Nah, memang dari sekian banyak riwayat itu banyak yang menyebut malam 27, Pak. Ini secara riwayat. Tapi di beberapa riwayat juga disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya. Ini hadis ini dari Imam Ahmad, ya. Tapi disebutkan ada rawinya yang dhaif. Kapan itu? Malam 24. Berarti ganjil apa genap? Genap, ya. Tapi hadisnya dhaif, Pak, ini, ya. Aman nanti, ya. Berarti sudah genap itu, ya. Ya, kalau kita mengacu hitung-hitungan, Pak. Lebih aman lagi memang ikuti Nabi. Ini Nabi hadisnya banyak, Pak. Nabi sudah bersabda di sini, ya. Ibtaghuha fil ashril awakhir la tas'alni an syai'in ba'daha. Ini Nabi mungkin saking seringnya ditanya kapan genai gitu, ya, kapan pastinya ya Rasulullah. Nabi sampai bersabda begini, ibtaghuha fil ashril awakhir, pokoknya cari 10 malam yang terakhir. La tas'alni an syai'in ba'daha, ojo takok maneh gitu, Pak. Gitu, ya. Ojo kokean takon, pokoknya cari 10 terakhir, itu paling aman, Pak, ini, ya. Makanya jangan nanya lagi setelah ini, ya, biar kita ini hikmahnya apa? Fokus terus maksimal ibadah mulai malam 21. Nah, makanya Bapak Ibu ada namanya syariat apa? Iktikaf. Kapan iktikaf itu? Kalau Nabi sejak malam 21. Kemudian sampai kapan? Sampai malam takbir, Pak, kalau Nabi ini. Jadi iktikaf yang syar'i secara definisi adalah dimulai malam 21, diakhiri sampai malam takbir.
Kadang baru Nabi keluar atau pagi hari ba'da subuh baru keluar dari masjidnya Nabi. Nah, ini yang namanya itikaf full, Pak. Nah, adapun yang hanya malam di masjid namanya itikaf kalong. Ya istilah aja ya. Ya jogo-jogo ya ini. Ya. Kenapa kok cuma malam? Kan namanya lailah. Mestinya keluarnya kapan? Malam ya, nggak ada siang. Nah siang nahar namanya, naharul qadar namanya ini, berarti keluarnya siang hari. Ini namanya Lailatul Qadar, berarti keluarnya malam. Makanya di ayatnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Isinya keselamatan, doa, ampunan. Mulai kapan? Ba'dal maghrib itu sampai subuh. Makanya ini ulama mengatakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar minimal amalnya adalah sholat isya berjamaah dan tarawih berjamaah. Itu insya Allah sudah cukup untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Cukup sebagai minimalis ya Pak. Ya, kan senangnya minimalis kita. Yang minim-minim sudah cukup Pak itu. Makanya kalau yang tarawihnya berguguran sebelum separuh, lah itu ya nggak dapat Lailatul Qadar. Wong yang dapat tuh minimal tarawih di masjid itu baru dapat Pak itu. Syukur-syukur full di masjid pasti dapat ini insya Allah ya. Nih ya. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya minta kepada Allah? Kul, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi sejak tadi malam pun jenengan sudah ini doanya ya. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkaulah maha pengampun, tuhibbul afwa, suka kepada yang minta ampun kepada engkau, fa'fu anni, ampuni dosa-dosaku. Ini doanya Pak, cukup satu dihafal ya. Apa tadi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini terus dibaca sepanjang malam, insya Allah diampuni segala dosa. Makanya Nabi dawuh, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri tarawih pada malam Lailatul Qadar, ngepasi Pak. Sejak tadi malam sudah tarawihnya nggak pernah putus sampai akhir Ramadan, insya Allah semua dosanya diampuni, ma taqaddam yang telah lewat. Ini maghribnya jam berapa Pak? Masih 3 menit lagi ya. Baik, ini sudah dibahas secara global ya. Secara global pada malam, kapan malam Lailatul Qadar itu intinya adalah kita diminta Nabi jaga-jaga sejak malam 21. Lebih serius lagi di malam ganjil. Bahkan Nabi itu pernah Pak menyampaikan dalam hadis ini, sebenarnya saya sudah diberitahu oleh Allah pastinya kapan Lailatul Qadar itu, kemudian dibuat lupa oleh Allah ya. Ternyata hikmahnya apa? Biar gak jaga ke Pak itu. Nah, nanti umpama sudah disebut malam 21, malam 22 sampai takbiran ini yang masjidnya sepi ya, karena sudah intinya sudah kedapatan ini, makanya dilupakan oleh Allah. Dan Nabi akhirnya mengatakan, kamu cari saja di malam-malam 10 terakhir, khususnya pada malam ganjil. Ada khusus juga malam 21 ada ya. Nah, bagaimana cirinya? Nah, ciri langitnya bagaimana Pak? Nah, ini ada riwayat ini ya, terkait dengan cirinya ya. Tapi ciri-ciri ini istihadi Pak. Istihadi itu berarti apa? Iya, hasil apa ini? Kesimpulan dari seorang ulama, para ulama maksudnya. Misalnya begini, Ibnu Abbas ini berarti sahabatnya ditanya, bagaimana suasana Lailatul Qadar itu ya. Lailatun samhatun ya. Jadi malam itu malam yang damai Pak, tenang. Definisi tenang itu gimana? Dan nek masjid rame anak-anak. Makanya kan susah kan. Malam itu malam yang damai, tenang ya.
Kemudian dikatakan begini, ya, malam yang tenang, la barda fiha wala har. Suasananya tidak sumuk, tidak panas, tidak dingin. Berarti apa? Sejuk. Loh, kalau masjidnya AC ya mesti sejuk loh Pak itu. Itu maksudnya tanda-tanda itu ya agak susah juga ini ya. Sejuk malam itu ya. Ya. Kemudian Masya Allah ya, wa anna amaratuha anna syamsa sobihataha, bahwa matahari di pagi harinya takhruju, keluarnya sudah habis waktunya. Keluarnya tidak terlalu mencolok sinarnya Pak. Jadi matahari itu disawang paginya itu tidak belerengi. Ya gitu. Ini juga susah ya. Terus pokoknya timbang susah-susah, pokoknya itikaf saja dapat insya Allah ya. Gitu ya. Ini tanda-tanda alam itu bisa beda pendapat ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, semoga kita beruntung tahun ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, amin. Barakallahu fikum. Kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.